Halo adik-adik semua, shalom. Selamat minggu buat adik-adik kelas balita, kelas kecil, kelas besar, kelas remaja. Gimana kabar kalian adik-adik semua? Sehat kan? Luar biasa, yes, yes, yes. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita angkat pujian kita. Tuhan mengasihi adik-adik semua, Tuhan mengasihi kita semua. Kita bernyanyi dengan Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di matamu kemuliaan Allah. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi kita berjanji kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku 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 lihat di matamu kemuliaan Allah. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita bernyanyi lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Kita bernyanyi. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Ku puji dengan kencang, ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Kita bernyanyi lagi, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kita akan mulai ibadah kita di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berikan kami kesehatan sehingga kami dapat mengikuti ibadah hari ini. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi Engkau persatukan kami dengan kasih-Mu. Biarlah kami dapat mengikuti ibadah dengan baik, karena Tuhan yang memimpin kami, sehingga segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan mendengarkan segala doa permohonan kami. Amin. Adik-adik, Tuhan itu baik di dalam hidup kita. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Mari kita angkat pujian kita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. kalau kita nyanyikan betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. oke. Bangkit Yesus, maju nyatakan kuasanya, karena nama Yesus adalah menang yang kuat. Kita menyanyi, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalah tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus menang yang kuat. Nama Yesus menang yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kalau kita menyanyi, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalah tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, Nama Yesus, nama Yesus menang yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. nama Yesus, Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. nama Yesus menang yang kuat. Nama Yesus menang yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas
Adik-adik, kita baca ayat emas kita diambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Sekali lagi, Yohanes 20 ayat 29b. Abang bacakan ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi abang baca. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya, kita bernyanyi. Waktu kita bimbang dan hilang jalan kita, tetaplah Tuhan di sisi kita. Karena kenapa? Karena firman Tuhan pelita bagi kaki kita semua. Kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya, nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ya, siap adik-adik ya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami sampai saat ini Bapa. Bapa di dalam surga,
kami tadi sudah bernyanyi, sudah membaca firman-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hadirlah Tuhan di tempat ini, di rumah kami masing-masing, agar firman yang kami dengarkan ini Tuhan, boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, Ibu sudah rindu nih sama adik-adik. Udah lama kita yang gak ketemu ya. Ibu sapa-sapa dulu ya. Adik-adik Batita, apa kabar? Sehat, senang, terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik yang kecil juga. Adik-adik kecil, apa kabar? Wah, sehat juga, senang, terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik yang besar nih. Adik-adik besar, apa kabar? Sehat juga? Sehat, terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik nih remaja nih, abang-abang yang ganteng dan kakak-kakak yang cantik. Apa kabarnya adik-adik? Wah, sehat juga. Terima kasih sudah tersenyum untuk saya. Dan terima kasih sudah mendengarkan saya dan kita berjumpa rindu loh adik-adik. Nah, sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Ayo adik-adik ambil Alkitabnya. Nah, sudah, kalau belum minta sama mamanya. Baca ya. Nah, jadi firman kita hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Ayatnya panjang loh adik-adik. Nah, karena panjang, kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Bacanya gak boleh buru-buru, bacanya santai aja. Baca firman Tuhan memang tidak boleh buru-buru. Sudah dapat adik-adik? Nah, kalau sudah, kita mulai baca ya. Dengarkan ibu dulu. Firman kita diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ayo adik-adik sama-sama kita ya. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku,
melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kamu mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Terima kasih ya adik-adik ya, sudah membaca firman bersama-sama dengan saya. Nah jadi adik-adik, nih ini ada salib ya adik-adik ya, salib. Nah tadi judul dari khotbah kita atau firman yang kita baca adalah kebangkitan Kristus. Kalau kita bicara tentang kebangkitan Kristus, kita pasti mengingat tentang kematian Yesus, yaitu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ini loh salibnya adik-adik. Dan Tuhan Yesus itu mati di kayu salib karena dosa-dosa kita, dosa adik-adik semua, dosa mama papanya, dosa ibu juga. Nah jadi setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia mati dan dikuburkan. Terus pada hari yang ketiga dia bangkit adik-adik. Dan cerita kebangkitan ini adik-adik gak bohong loh, ini benar ceritanya. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan, dari Alkitab. Alkitab mencatatkan adik-adik. Saya yakin adik-adik semuanya sudah tahu loh cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini kan. Pada hari yang ketiga, beberapa murid Yesus bersama perempuan datang ke kuburan. Mereka mau ziarah. Ternyata apa? Setelah mereka sampai di sana, kuburnya sudah terbuka, kuburnya kosong. Berarti bukti bahwa Tuhan Yesus tidak ada lagi di kuburan. Tuhan Yesus sudah bangkit. Ini loh adik-adik yang kita peringati atau kita rayakan beberapa minggu yang lalu, yaitu kebaktian Minggu Paskah. Nah di sini juga dikatakan Yesus itu menunjukkan diri bukan hanya kepada murid-muridnya, tapi tadi dibilang kepada siapa? Kepada Kefas, kepada semua muridnya, kepada 500 orang sekaligus, kemudian kepada Yakobus, dan juga kepada Paulus yang menulis kitab yang kita baca ini. Jadi benar ya adik-adik, Tuhan Yesus itu memang bangkit dari kubur. Tuhan Yesus itu tidak di dalam kubur selamanya. Dia sudah bangkit dan dia sudah menebus dosa kita. Nah jadi adik-adik, kita ini kan orang Kristen ini. Kita orang Kristen, kita juga harus bisa menjadi saksi seperti murid Tuhan Yesus tadi, seperti si Kefas, seperti si Yakobus. Mereka bilang loh sama orang-orang, bener loh, Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus itu sudah hidup. Nah jadi kita juga harus seperti itu. Adik-adik harus berani bilang sama teman-temannya, atau sekarang coba bilang sama mamanya, bilang sama kakaknya, betul loh kak, Tuhan Yesus sudah bangkit. Iya benar, Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah jadi kalau kita bilang memang Tuhan Yesus sudah bangkit, bukan itu aja deh, kita harus menyaksikan. Bukan hanya dari cakap-cakap saja, bukan dari mulut saja, tapi dari perbuatan, dari sikap kita sehari-hari. Apa aja yang kita lakukan yang sama dengan kita menyaksikan bahwa Tuhan sudah bangkit? Yang pertama adik-adik, orang Kristen itu harus berdoa. Dengan rajin berdoa berarti kita sudah menyaksikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Berdoa ya adik-adik ya. Tadi pagi nih semua sudah berdoa kan? Oh iya puji Tuhan. Yang adik-adik kecil, terima kasih berdoa sama mamanya ya. Yang kelas remaja, berdoa juga. Yang kelas besar juga. Terima kasih adik-adik sudah berdoa. Jangan malu berdoa. Orang Kristen itu memang harus berdoa. Doa bangun tidur, doa mau makan, doa mau sekolah. Nah apalagi sekarang ini kan adik-adik, kita kan di rumah terus nih ya, udah hampir 2 bulan kan.
nggak boleh kemana-mana, nggak boleh sekolah, nggak boleh ke gereja, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh apa lagi? Ya nggak boleh pokoknya keluar rumah. Nah makanya adik-adik, ayo kita berdoa. Kita bagus ya, memang kita kata pemerintah, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh jalan-jalan. Iya, tapi sebagai orang Kristen yang sudah menyaksikan Tuhan yang sudah bangkit, kita berdoa yuk adik-adik yuk. Apa doa kita? Kita berdoa bilang, Tuhan Yesus, hapuskanlah corona ini supaya kami bisa jalan-jalan, supaya kami bisa sekolah. Capek loh di rumah ngerjakan tugasnya, supaya kami bisa ke mall. Apalagi? Oh iya bisa ke kampung, iya bisa ke kampung. Nah berdoa ya adik-adik ya. Jadi kalau kita sudah berdoa, itu yang pertama. Berarti adik-adik sudah menyaksikan bahwa kita adalah pengikut Yesus. Nah kemudian yang kedua adik-adik, nih apa ini? Ini Alkitab ya adik-adik ya. Alkitab. Berarti kita harus membaca Alkitab. Kenapa baca Alkitab? Di Alkitab ini ada firman Tuhan loh. Kita banyak belajar dari sini adik-adik. Apalagi kan anak sekolah minggu tuh ya. Ada ya lagunya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah sekarang ibu tanya ini dulu dari pas remaja ya. Remaja cemana ini? Baca Alkitab nggak selama libur ini? Biasanya kalau hari Minggu ibu tanya, iya bu baca Alkitab. Kapan? Kalau belajar agama sama kalau lagi sekolah minggu. Ini udah 2 bulan loh dek. Baca Alkitabnya. Baca Alkitabnya. Yang kelas besar juga ya. Baca Alkitabnya adik-adik. Yang kelas kecil juga ya. Ini ada nih contoh gambar dari saya dari ibu nih. Nih baca Alkitab dia, kakaknya sama adiknya, mereka saling berbagi baca Alkitab. Jadi kita juga harus baca Alkitab ya adik-adik. Jangan baca komik aja, kayak kelas besar sama kelas remaja, bacanya handphone aja, bacanya game aja. Kalau orang Kristen harus baca Alkitab kayak gini. Kongsi mereka berdua. Kakaknya ngajari abangnya atau abangnya ngajari adiknya ya. Nah kemudian ada lagi loh contohnya adik-adik. Ini juga dia baca sama mamanya. Ini tuh adik kecil nih. Adik kecil ya. Adik kecil. Mamanya yang ngajari. Ayo ma baca Alkitab ma. Begitu ya. Nah sekarang kenapa kita harus baca Alkitab? Ya iya adik-adik, di dalam Alkitab ini ada firman Tuhan. Kita menjadi tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus yang baik itu, Tuhan Yesus yang sudah berkorban demi kita itu, di sini semua dilakukannya. Tuhan Yesus bilang, kalau kau menjadi anak-anak yang baik, kalau kau menjadi orang Kristen, kau harus memiliki kasih. Tahu ya kasih adik-adik ya? Kasih. Orang Kristen itu sama dengan kasih adik-adik. Kasih. Berarti kita harus mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi siapa dulu? Ya mengasihi mamanya, mengasihi adiknya, mengasihi abangnya, mengasihi temannya, mengasihi opungnya, semua kita harus mengasihi. Nah dengan cara apa bu mengasihinya? Ya boleh sih seperti ini. Ibu juga ada gambar ini. Nah seperti ini. Ini anak kecil nih. Anak kecil baik. Ketika dia jalan, dia lewat ada orang tua, ada pengemis, dia tolong lo adik-adik, dia kasih pengemis itu. Walaupun dia tidak mengenal siapa pengemis itu.
selanjutnya juga adik-adik, ya apalagi boleh lakukan? Ada loh adik-adik, nih kalau di rumah nih, ini kakak ini. Biasanya yang nyiapkan makanan siapa nih? Mamanya aja tinggal duduk. Bantu mamanya bereskan makanan, bantu mamanya nyusun meja. Itu namanya sudah mengasihi ya adik-adik. Baru selanjutnya adik-adik, selain kita membantu mama, kita juga bantu mama ya. Terus ini yang lebih sering nih, katanya mengasihi, tapi kalau mamanya nggak di rumah, adiknya dicubit sama abangnya, iya kan? Nggak seperti itu adik-adik. Bantu abangnya, sayang sama abangnya, sayang sama adiknya. Nah karena kita adalah sudah menerima kasih dari Allah. Baru selanjutnya juga adik-adik, sebagai saksi Kristus, kita juga harus rajin beribadah. Kayak ini loh, sekarang ini kan memang kita beribadah ya. Karena virus corona ini, kita beribadah di rumah, gak apa-apa. Di rumah, tapi kita beribadah. Karena memang Tuhan bilang, kalau kita beribadah, berarti kita memuji Tuhan, berarti dengar firman, kita berdoa. Nah dengan melakukan yang kita bilang tadi itu adik-adik, berdoa, baca Alkitab, melakukan firman Tuhan, membantu orang tua, dan rajin ke gereja, kita sudah menjadi saksi Kristus. Jadi mau ya adik-adik ya, sekarang coba kita bilang sama-sama, bilang sama mamanya, bilang sama abangnya, bilang sama kakaknya bahwa saya adalah saksi Kristus. Sudah? Amin. Terima kasih. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang kami dengar pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat anak-anak sekolah minggu semua menjadi saksi-saksi-Mu Bapa. Mereka rajin berdoa, rajin membaca firman, mengasihi orang tuanya, mengasihi abangnya, dan rajin sekolah minggu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu semuanya Tuhan, agar mereka tetap sehat dan tetap bersuka cita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jadi gimana firman Tuhan kita ini? Bagus kan? Luar biasa kan? Hanya melalui firman Tuhan kita ini kita bisa menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Adik-adik, ayo kita mengumpulkan persembahan kita 3 kantong. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Ijon Adong Hubungan Tuhan. Ijon Adong Hubungan Tuhan. Ijon Adong Hubungan Tuhan, galangan rukun ado bineredu, saliama hargani Tuhan, marimbang pasu ado bineredu, jaloma Tuhan, sajaloma Tuhan, jaloma Tuhan, jaloma Tuhan, saya jaloma Tuhan. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah dan kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan akan memberkatinya agar dipakai untuk memberitakan firman-Mu,
dan memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati orang tua kami, beri kesehatan, rezeki yang banyak, sehingga kami semakin banyak memberikan persembahan. Ampuni kami atas dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami ase torang ganup, singgui dalano nami salakan atorsa, dopama somanami torang agi huja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan Allah kita. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik semua untuk ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya di ibadah selanjutnya kita dapat berjumpa lagi. Shalom Aleichem. Dadah. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
supaya virus corona cepat berlalu, supaya kita beribadah bersama di gereja. Shalom. Hai teman-teman, bertemu lagi sama Fanya. Teman-teman, ini corona, kita nggak bisa bertemu dan nggak bisa ke gereja bersama. Dan doakan sama Tuhan hapuskan virus corona ini biar kita bisa ke gereja kembali. Dadah, Tuhan memberkati. Walaupun masa pandemi COVID saat ini, Tuhan punya cara yang luar biasa untuk kita dapat beribadah secara online. Baik melalui pujian, firman Tuhan, kreasi anak-anak. Sungguh luar biasa Tuhan bekerja melalui Bapak Inang Pendeta, penginjil wanita, guru-guru sekolah minggu, dan tim multimedia. Sungguh luar biasa. Semoga kita dapat beribadah sekolah minggu kembali. Tetap jaga kesehatan dan stay at home. Shalom. Selamat hari Minggu. Untuk semua anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Semua sehat-sehat ya, tetap ceria dan tetap semangat walaupun kita ibadahnya dari rumah saja. Shalom juga untuk para mami-mami dan terkhusus buat ibu guru sekolah minggu dan seluruh pengurus sekolah minggu. Kami sebagai orang tua sangat mengucapkan terima kasih atas konsistensi dan semangat dari para pengurus, terkhusus untuk para ibu guru sekolah minggu bersama tim yang setiap hari minggunya mempersiapkan ibadah anak sekolah minggu agar anak-anak boleh tetap beribadah meskipun di rumah. Dan kami bersyukur ketika melihat bagaimana anak-anak kami walaupun beribadah di rumah, mereka tetap antusias, mereka tetap merasa bersuka cita dan tidak mau ketinggalan setiap hari minggunya. Harapan kami, para ibu guru semuanya boleh tetap semangat, api pelayanan yang boleh semakin berkobar untuk boleh tetap melayani meskipun hanya lewat live streaming, tetapi dampaknya sangat besar. Kita sama-sama berdoa supaya kondisi ini boleh pulih kembali, kita boleh bertemu. Tentunya anak-anak sudah sangat rindu untuk boleh bertemu dengan ibu guru sekolah minggu dan teman-teman semua kan? Ya, kita berdoa supaya Tuhan boleh pulihkan, kita boleh kembali beribadah di gereja, berkumpul bersama, memuji Tuhan bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.